Atas desakan ibunya, yaitu Ibu Suri Alicent Hightower, Raja Aegon kedua bertekad untuk membalas dendam kepada orang-orang yang mengkhianati dan memaksanya turun tahta. Raja memulai dari kawasan Crownlands, dengan mengutus anak buahnya dan pasukan milik Lord Boros Baratheon untuk menyerang wilayah House Rosby, Stokewood, Duskendale, dan juga desa-desa di sekitarnya. Walaupun para bangsawan di wilayah itu berinisiatif untuk mendatangi pasukan raja dan bicara baik-baik, dan para pelayan mereka buru-buru menurunkan panji milik Rhaenyra Targaryen dan menggantikannya dengan panji milik Raja Aegon kedua, nyatanya mereka semua tetap ditangkap, dirantai, dibawa ke King's Landing dan dipaksa untuk menyatakan diri takluk di hadapan sang raja. Mereka baru dibebaskan setelah membayar uang tebusan yang mahal dan menyerahkan sandera ke pihak kerajaan. Aksi dari pasukan itu ternyata sebuah kesalahan yang fatal, sebab tindakan mereka justru hanya memperkuat tekad dari para pengikut almarhumah Ratu Rhaenyra Targaryen untuk melawan Raja Aegon kedua. Tidak lama kemudian, datang laporan ke King's Landing bahwa banyak petarung berkumpul dalam jumlah besar di Winterfell, Barrowton, dan White Harbor. Di Riverlands, Lord Grover Tully yang sudah tua dan hanya bisa berbaring di tempat tidur akhirnya meninggal dunia. Konon menurut Mushroom, ia meninggal karena kejang-kejang saat mendengar kabar tentang House Tully yang memutuskan untuk menentang Raja Aegon kedua dalam pertempuran Tumbleton babak kedua. Kini cucunya, yaitu Elmo Tully resmi menjadi Lord penguasa Riverrun. Lord Elmo Tully kini menghimpun para bangsawan Riverlands untuk berperang sekali lagi, agar tidak mengalami nasib yang sama dengan Lord Rosby, Stokewood, dan Darklyn. Yang bergabung dengan Lord Elmo antara lain yaitu Lord Benjicot Blackwood dari Raventree, yang sudah kenyang dengan pengalaman tempur walaupun usianya baru menginjak 13 tahun. Bibi dari Lord Benjicot, yaitu Lady Alicent Blackwood yang masih muda namun garang di medan perang pun ikut turut serta dalam pertempuran ini. Lady Alicent Blackwood membawa 300 orang prajurit pemanahnya. Ada juga nama-nama lain yang turut ikut serta seperti Lady Sabitha Frey, yang mana merupakan Lady penguasa The Twins yang terkenal serakah dan tidak kenal ampun, Lord Hugo Vance dari Wayfarer's Rest, Lord Jorah Mallister dari Seaguard, Lord Roland Derry dari Derry, bahkan Lord Humphrey Bracken yang adalah Lord penguasa Stonehenge, yang tadinya memihak Raja Aegon kedua. Kabar buruk lain juga datang dari The Vale. Lady Jane Arryn telah mengumpulkan 1.500 ksatria dan 8.000 prajurit, dan mengutus orang ke Braavos untuk menyewa kapal guna mengangkut pasukan itu ke King's Landing. Dan pasukan itu juga akan didampingi oleh seekor naga. Lady Rhaena Targaryen, yang merupakan saudara kembar Baela Targaryen, membawa sebutir telur naga saat mengungsi ke The Vale. Dan telur itu kini telah menetas, menghadirkan seekor anak naga berwarna merah muda pucat dan bertanduk hitam. Rhaena menamai naga betina itu dengan nama Morning. Walaupun butuh waktu bertahun-tahun untuk naga Morning sebelum tumbuh cukup besar untuk ditunggangi ke medan perang, kabar kelahiran naga itu membuat Dewan Hijau khawatir. Ibu Suri Alicent Hightower menyatakan bahwa jika kaum hitam bisa menunjukkan naga sedangkan kaum hijau tidak bisa, rakyat akan menganggap bahwa kaum hitamlah pewaris tahta yang sah. "Aku butuh naga," kata Raja Aegon kedua ketika diberitahu demikian. Selain anak naga milik Lady Rhaena, hanya ada 3 ekor naga yang masih hidup di seluruh Westeros. Ship Stealer sudah menghilang bersama dengan gadis penunggangnya, Nettles. Namun naga itu diperkirakan sedang berada di kawasan Crackclaw Point atau pegunungan Mountains of the Moon. Naga The Cannibal masih berkeliaran di sebelah timur gunung The Dragonmount. Dan naga Silverwing menurut laporan terakhir, akhirnya meninggalkan kota Tumbleton dan terbang menuju The Ridge. Konon, naga itu akhirnya membuat sarang di sebuah pulau kecil dan berbatu di tengah-tengah danau Red Lake. Lord Boros Baratheon mengingatkan bahwa naga Silverwing, yang tadinya bekas tunggangan Ratu Alicent Targaryen, mungkin saja mau menerima penunggang baru. Kenapa tidak dicoba saja lagi? Ambil naga itu, maka posisi yang mulia pun akan aman, kata Lord Boros. Namun Raja Aegon kedua belum sanggup untuk berdiri dan berjalan, apalagi harus menaiki dan menunggangi seekor naga. Ditambah lagi, Raja belum cukup kuat untuk bepergian jauh ke Danau Red Lake, dan juga ditambah harus melalui banyak wilayah yang penuh dengan para pengkhianat, pemberontak, dan orang-orang yang sedang patah semangat. Grand Maester Orwell,
yang telah dibebaskan dari penjara bawah tanah dan dikembalikan jabatannya, memberikan gambaran yang terperinci kepada kita mengenai kondisi internal Dewan Hijau yang baru dibentuk kembali di masa-masa genting ini. Masa-masa di mana sebuah perasaan takut dan saling curiga satu sama lain bahkan terasa di dalam istana Red Keep sekalipun. Justru pada saat di mana persatuan sangat dibutuhkan, para bangsawan di sekeliling Raja Aegon kedua terpecah belah, dan tidak bisa mencapai kata sepakat mengenai bagaimana cara terbaik untuk menghadapi badai yang sedang datang. Lord Corlys Velaryon lebih memilih jalan berbaikan, saling memaafkan, dan berdamai. Namun, Lord Boros Baratheon menganggap jalan itu adalah tanda kelemahan. Lord Boros berkata di hadapan raja dan dewan penasehatnya bahwa dia akan mengalahkan para pengkhianat ini di medan perang. Yang Lord Boros butuhkan hanyalah prajurit. Casterly Rock dan Old Town harus diperintahkan untuk menghimpun pasukan baru sesegera mungkin. Sir Tyrion Lannister, seorang Master of Coin yang buta itu, mengusulkan untuk berlayar ke Lys atau Tyrosh dan menyewa tentara bayaran. Raja Aegon kedua tidak kekurangan uang, sebab Sir Master of Coin telah menyimpan 3/4 dari kas kerajaan ke Casterly Rock, Old Town, dan Iron Bank of Braavos sebelum Ratu Rhaenyra berhasil merebut ibu kota dan kas kerajaan. Lord Corlys Velaryon menganggap upaya semacam itu sia-sia. Kita tidak punya waktu untuk itu. Saat ini, yang berkuasa di Old Town dan Casterly Rock adalah anak-anak. Kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari mereka lagi. Pasukan tentara bayaran terbaik sudah dikontrak oleh Lys, Myr, dan Tyrosh. Bahkan seandainya Sir Tyrion bisa saja membayar lebih untuk membatalkan kontrak mereka, namun ia tetap tidak akan keburu membawa mereka semua kemari tepat waktu. Armada kapalku bisa mencegah pasukan Arryn untuk mendarat di pintu gerbang kita. Tapi siapa yang akan menghentikan pasukan utara dan Riverlands? Mereka semua sedang berbaris menuju kemari, kata Lord Corlys Velaryon. Kita harus mengajukan usulan untuk berdamai. Yang Mulia harus mengampuni semua kejahatan dan pengkhianatan mereka, menyatakan putra dari Rhaenyra, yaitu Pangeran Aegon Junior, sebagai calon pewarisnya, dan segera menikahkannya dengan putri Jaehaera Targaryen. Cuma itu satu-satunya jalan. Namun, perkataan Lord Corlys Velaryon tidak dihiraukan. Sir Tyrion Lannister mendesak agar Pangeran Aegon Junior segera dihukum mati. Bocah itu akan senantiasa menjadi ancaman selama dia masih bernafas, kata Sir Tyrion Lannister. Copot kepalanya, dan para pengkhianat ini akan kehilangan ratu, raja, maupun pangeran untuk mereka bela. Semakin cepat dia mati, semakin cepat pemberontakan ini berakhir. Perkataan Sir Tyrion dan sang raja membuat Lord Corlys Velaryon merasa ngeri. Saat itu amarah Lord Corlys bagaikan guntur. Ia menuduh raja dan dewan penasehatnya bodoh, pendusta, dan pelanggar sumpah, lalu ia segera bergegas keluar dari ruangan itu. Lalu Lord Boros Baratheon menawarkan kepada raja untuk membawakan kepala Lord Corlys Velaryon, dan Raja Aegon kedua baru saja hendak memberikan persetujuannya ketika Lord Larys Strong angkat bicara, mengingatkan kepada mereka semua bahwa Alyn Velaryon yang merupakan calon pewaris Lord Corlys, masih berada di Pulau Driftmark, dan hal itu di luar jangkauan mereka. Bunuh patua itu, maka kita juga akan kehilangan dukungan dari cucunya, kata Larys Strong. Itu juga berarti hilangnya dukungan dari kapal-kapal perang mereka. Sebaliknya, Larys Strong berkata, justru mereka harus segera berbaikan dengan Lord Corlys, agar House Velaryon tetap memihak mereka. Kabulkan keinginan Lord Corlys, dan jodohkan Aegon Junior dengan putri Anda yang mulia, desak Larys Strong kepada sang raja. Perjodohan bukanlah pernikahan. Jadikan Aegon Junior sebagai calon pewaris Anda. Seorang pangeran bukanlah seorang raja. Belajarlah dari sejarah, dan lihatlah betapa banyaknya calon pewaris tahta yang keburu mati sebelum naik tahta. Kita akan bereskan Driftmark pada waktunya kelak, ketika lawan-lawan Anda sudah takluk dan situasi sudah sepenuhnya memihak Anda. Hari itu belum tiba. Kita harus mengulur waktu dan berbicara baik-baik dengannya. Setidaknya, itulah perkataan Larys Strong menurut catatan versi Grand Maester Orwell, yang disalin oleh Grand Maester Munkun. Baik Septon Eustace maupun Mushroom tidak hadir saat Dewan Hijau bersidang. Namun, Mushroom pun mengulangi perkataan itu di catatan versinya, dan bahkan menambahkan, tidak ada orang lain yang lebih licik daripada Larys Strong, si kaki pengkor.
Orang itu akan menjadi pelawak kerajaan yang luar biasa. Kata-kata yang keluar dari bibirnya semanis madu. Tidak ada racun lain yang semanis itu. Laris Strong si kaki pengkor adalah figur yang misterius dan telah membuat bingung para mahasiswa sejarah selama beberapa generasi. Dan di sini pun kita tidak berharap untuk bisa mengungkap misteri di balik dirinya. Kepada siapa dia sebenarnya memihak? Apa tujuannya? Berulang kali dia beralih pihak sepanjang perang saudara tarian para naga. Kadang menghilang di sini lalu muncul lagi di sana. Namun entah kenapa dia selalu lolos dan bertahan hidup. Dari begitu banyak perkataan dan perbuatan yang dia lakukan, mana yang cuma pura-pura, dan mana yang tulus? Apakah dia hanya berlayar mengikuti arah angin bertiup, ataukah sejak awal dia sudah tahu tujuan yang ingin dia capai? Begitu banyak pertanyaan, namun sayangnya takkan pernah terjawab. Keturunan lelaki terakhir dari House Strong ini pandai menyimpan rahasia. Yang kita tahu dengan pasti, Laris Strong adalah orang yang licik, penuh rahasia, namun pandai mengajukan alasan yang masuk akal dan bisa bersikap menyenangkan bila mana diperlukan. Perkataannya menggiring raja dan dewan penasehatnya agar tetap berjalan di jalur yang ia inginkan. Ketika Ibu Suri Alicent Hightower menatap dengan serius dan bertanya-tanya bagaimana Lord Corlys Velaryon bisa dibujuk untuk kembali untuk memihak mereka, setelah semua perkataan yang diucapkan di hari itu, Lord Laris Strong menjawab, "Serahkan tugas itu kepadaku, Yang Mulia. Lord Corlys pasti akan mendengarkan perkataanku. Aku yakin itu." Dan nyatanya ia berhasil melakukannya. Waktu itu belum ada yang tahu, namun Laris Strong langsung mendatangi Lord Corlys Velaryon setelah sidang Dewan Penasehat Raja dibubarkan, dan memberitahunya mengenai rencana Raja untuk mengabulkan semua permintaannya, tapi kemudian membunuhnya belakangan setelah perang selesai. Ketika Lord Corlys hendak menyerbu dengan pedang di tangan untuk menumpahkan darah, Lord Laris menenangkannya dengan perkataan lembut dan senyuman. "Ada cara yang lebih baik," katanya sambil menyarankan kepada Lord Corlys untuk bersabar. Dan begitulah cara Laris Strong menjalin tipu muslihat dan pengkhianatan, dengan saling mengadu domba satu sama lain. Sementara rencana demi rencana disusun di sekelilingnya, dan musuh makin mendekat dari segala penjuru, Raja Aegon II tetap tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selama 6 bulan terakhir dari hidupnya, Raja Aegon II senantiasa selalu kesakitan. Tampaknya, satu-satunya hiburan bagi Raja hanyalah saat ia membayangkan bahwa ia akan segera menikah lagi. Sementara itu, musuh-musuh Raja sedang bergerak. Dari kawasan The Neck datanglah Lord Cregan Stark, sang Lord penguasa Winterfell. Ia membawa sejumlah besar pasukan. Menurut Septon Eustace, jumlahnya ada sekitar 20.000, dan orang-orang itu sangatlah barbar sambil memakai baju berbulu dan terus meraung-raung. Walaupun kalau menurut Munkun, dalam bukunya yang berjudul The True Telling, jumlahnya hanya sekitar 8.000 orang saja. Di saat yang hampir bersamaan, Lady penguasa The Vale yaitu Lady Jane Arryn, juga sedang mengirim pasukan dari Gultown. Ada sekitar 10.000 orang di bawah pimpinan Lord Leowyn Corbray dan adiknya, yaitu Sir Corwin, yang menyandang pedang yang terbuat dari baja Valyria, yaitu pedang Lady Forlorn. Namun, ancaman yang berada di depan mata berasal dari pasukan Riverlands. Hampir 6.000 orang berkumpul di River Run ketika Lord Elmo Tully menghimpun pasukan. Sayangnya, Lord Elmo sendiri meninggal saat dalam perjalanan gara-gara meminum air yang kurang bersih. Dia hanya menjabat sebagai Lord penguasa River Run selama 49 hari saja. Namun ia digantikan oleh putra sulungnya yaitu Sir Kermit Tully, seorang pemuda liar dan keras kepala yang ingin sekali membuktikan dirinya sebagai seorang petarung. Tinggal 6 hari sebelum mereka tiba di King's Landing, dan mereka semua sedang berbaris menyusuri jalan raya King's Road, ketika Lord Boros Baratheon memimpin pasukannya untuk menghadapi mereka semua. Pasukan Lord Boros Baratheon diperkuat dengan pasukan tambahan dari House Stockwood, Rosby, Hayford, dan Duskendale, ditambah lagi dengan 2.000 orang pria dan anak remaja dari Flea Bottom, yang dipersenjatai dengan tombak dan helm besi ala kadarnya. Kedua pasukan itu berjumpa saat jarak ke King's Landing tinggal 2 hari perjalanan lagi. Mereka berhadapan di sebuah titik di jalan raya King's Road, antara hutan dan sebuah bukit kecil. Sudah beberapa hari turun hujan lebat, rumputnya basah, tanahnya lembek dan berlumpur. Lord Boros Baratheon sangat yakin akan menang,
sebab para pengintainya memberitahukan bahwa pasukan Riverlands dipimpin oleh pemuda remaja dan kaum wanita. Hari sudah menjelang senja ketika Lord Boros Baratheon melihat pasukan musuh, namun ia tetap memerintahkan untuk segera menyerang. Padahal jalanan di hadapan pasukan Boros Baratheon sudah ditutup rapat dengan dinding perisai, dan bukit di sebelah kanan jalan sudah dipenuhi dengan pasukan panah. Boros Baratheon sendiri yang memimpin penyerbuan. Ia mengatur para kesatrianya membentuk formasi segitiga dan langsung menerjang ke jantung barisan musuh, di mana panji ikan Trout dari River Run berkibar di sebelah panji almarhumah Ratu Rhaenyra Targaryen. Pasukan infanteri Lord Boros menyusul dari belakang, sambil mengibarkan panji naga emas milik Raja Aegon II. Kampus Citadel mencatat pertempuran yang terjadi ini dengan sebutan The Battle of the King's Road. Namun, bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya, pertempuran ini mereka beri nama The Muddy Mass. Apapun nama yang digunakan untuk pertempuran ini, yang ternyata akan menjadi pertempuran terakhir dalam perang saudara The Dance of the Dragons, ternyata berlangsung sangat berat sebelah. Dari atas bukit, para pemanah memanai kuda yang ditunggangi oleh para ksatria Boros Baratheon. Saking banyaknya yang tewas terpanah, hanya kurang dari separuh pasukan berkuda yang berhasil mencapai tembok perisai lawan. Mereka yang berhasil tiba pun berada dalam kondisi barisan yang sangat berantakan, formasi segitiga mereka pecah, dan kuda-kuda mereka tergelincir dan sulit bergerak karena tanah yang sangat berlumpur. Walaupun pasukan Boros Baratheon mencoba menyerang habis-habisan dengan tombak, pedang, dan kapak, pasukan Riverlands tetap bertahan. Pasukan baru segera maju menggantikan rekan-rekan mereka yang gugur. Ketika pasukan infanteri Lord Boros Baratheon menerjang maju, tembok perisai itu berguncang dan bergerak mundur. Tampaknya dinding perisai itu akan jebol. Namun dari dalam hutan, yaitu tepatnya itu di sebelah kiri jalan, terdengar suara jeritan dan sorak-sorai. Ratusan orang prajurit Riverlands menyerbu dari balik pepohonan, dipimpin oleh sang Lord muda Benjicot Blackwood. Hari itu dia mendapat julukan baru yaitu Bloody Ben, sebuah julukan yang akan ia sandang seumur hidupnya. Lord Boros sendiri masih berada di atas kudanya, tepat di tengah-tengah kekacauan ini. Ketika dia melihat bahwa peperangan mulai mengarah ke kekalahan di pihaknya, Lord Boros buru-buru menyuruh squire-nya meniup trompet perang, menyuruh pasukan cadangan untuk bergerak maju. Namun saat mendengar bunyi trompet itu, pasukan Rosby, Stockwood, dan Hayford justru membuang panji naga emas milik Raja Aegon II dan memutuskan untuk tidak bergerak sama sekali. Pasukan rakyat jelata dari King's Landing malah bubar dan kabur karena ketakutan. Para ksatria dari Duskendale malah membelot ke pihak musuh dan menyerang pasukan Lord Boros Baratheon dari belakang. Dalam sekejap, pertempuran ini berubah menjadi kekalahan, seiring dengan hancurnya pasukan terakhir milik Raja Aegon II. Lord Boros Baratheon pun akhirnya terbunuh di medan perang. Kudanya tewas terkena panah dari Lady Ali Blackwood dan pasukan panahnya, dan Lord Boros terlihat langsung terjatuh dari kudanya itu. Lord Boros terus bertarung sambil berjalan kaki. Ia membantai sejumlah besar prajurit, selusin ksatria, dan Lord Malister dan Derry. Saat Lord Kermit Tali akhirnya berhadapan dengannya, Lord Boros Baratheon sedang berdiri kaku, tanpa helm pelindung kepala. Ia mencopot dan membuang helmnya yang sudah penyok, tubuhnya berlumuran darah dari banyak luka di sana-sini, dan sudah nyaris tidak sanggup berdiri. "Menyerahlah, Sir," kata Kermit Tali kepada Lord Boros Baratheon, "kemenangan sudah di tangan kami." Lord Boros Baratheon menjawab dengan caci maki. "Lebih baik aku menari di neraka daripada kau rantai," kata Boros Baratheon. Lalu Lord Boros mulai menerjang, langsung ke ujung gada berduri milik Lord Kermit. Ujung gada berduri itu kemudian menghantam wajah Lord Boros Baratheon sehingga darah, tengkorak, dan otaknya berceceran. Lord Boros Baratheon, sang penguasa Storm's End, tewas di tengah-tengah lumpur di atas jalan raya King's Road, dengan masih menggenggam pedang. Maka setelah itu, habislah sudah pasukan terakhir milik Raja Aegon II. Kekalahan telak inilah yang akhirnya membuat posisi sang raja sekarang ternyata sudah di ujung tanduk.